Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman ala al-arsh istawa alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم أما بعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، jemaah salat maghrib di Masjid Asy-Syuhada Ayuti, Kecamatan Kampar, yang besar tak sebut gelar, yang alim dengan ilmunya, dengan petuahnya, nenek mama dengan adatnya, tokoh adat dan masyarakat dengan nama besarnya, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena dialah satu-satunya pemberi nikmat, dan kita membutuhkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang menolak nikmatnya, ingin selalu ditambah. Oleh sebab itu cara yang terbaik agar nikmat selalu datang adalah mensyukuri nikmat yang ada. La in syakartum la azidannakum. Khususnya nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah yang berikan hidayah, bukan karena kehebatan orang tua kita atau guru kita. Sebab innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan tanda cinta Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita membalasnya pula dengan cinta kepadanya, sehingga kita terikat dalam ikatan cinta yang mengantarkan kita ke kampung bahagia, surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, salawat dan salam kepada Nabi kita yang menjadi penunjuk jalan ini. Dia lebih bersungguh-sungguh kita dapat hidayah dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu maka patut dan sangat harus kita berterima kasih kepadanya, menyebut kebaikannya, mengikut teladannya, dan sentiasa berdoa untuknya dengan doa yang terbaik, yaitu salawat dan salam untuknya. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya hadir hari ini ragu juga kemarin, rasanya besok nak musafir. Cuma amat dia tahu dan tahu dia patang ayat bulan patang tak datang ustaz dia nya. Esok awal bulan sok tak je dapat dia nya. Sok kena wangi dia orang tirunya. Awak takutlah kena wangi dia. Ya Pak Soman sih kau dulu pergi pasu. Jadi takut kena wangi, jadi alhamdulillah lei bangkit sok siangnya dak apa. Sok lei bangkit siang jadi dapat datang. Ayo sok bulan awal bulan sok je wangi jodoh lah. Kalau berhenti di awal. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkah kepada waktu yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram. Masih berkaitan dengan sikap as-salafu atau i'tiqad as-salaf wa ashabil hadis binuzulir rabbi subhanahu wa maji'ihi, yaitu keyakinan as-salaf dan ashabul hadis bahwa Allah itu punya sifat turun dan juga datang. Dalil mereka bukan mereka buat sendiri seperti para atau tawaif munharifah. Mereka menyifati Allah dengan sifat yang mereka karang sendiri. Kalau kita tidak, sifat yang Allah sebutkan dan Nabi tetapkan, dan Nabi SAW tidak mengatakannya atas ijtihad pribadinya, tapi atas bimbingan wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ketika sebagian ahli hawa mengatakan kalian yang bilang Allah di atas berarti pasti bertempat, enggak, kita enggak, bukan kita yang mengatakan Allah di atas, tapi Allah yang mengatakan. Kalian yang barang turun, Allah turun naik meninggalkan tempat dan sebagainya, enggak, Allah yang mengatakan dia turun, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu kepada umatnya. Maka kita sebagai orang beriman, wa makana qaulal mu'minina, orang beriman tidak mengatakan kecuali sami'na wa ata'na. Di antara sami'na wa ata'na itu adalah meyakini berita yang disampaikan tanpa ditakwilkan dan tanpa ditolak sedikit pun, atau dimaknai dengan makna yang lain. Kan kita sudah bilang kemarin, kalau dimaknai dengan makna yang lain namanya mandai. Kalau ditolak makna yang itu berarti tongkau je mandai sama-sama pada adiknya dokeknya. Makanya tongkau mana elok pada mandai, tak ada yang elok, semuanya dilarang, apalagi dalam beragama ini. Kita sampai terakhir pada alinea ke-40 sekarang, yaitu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang beriman itu yang kokoh ilmunya itu beriman kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada apa yang Allah turunkan. Sedangkan orang yang cenderung hatinya sesat, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang yang dalam hatinya ada kecenderungan menyimpang, dia mencari-cari yang mutasyabihat, lalu dicari takwilnya dengan tujuan mendatangkan fitnah. Orang dulu tidak ada berbantah gara-gara ayat sifat, tiba-tiba gara-gara mereka orang berbantah. Coba lihat, mana ada sahabat berdebat gara-gara sifat? Mana ada tabi'in yang mengikuti sahabat berdebat gara-gara sifat? Mana ada tabi'in yang mengikuti tabi'in dan sahabat berbantah gara-gara sifat? Kapan berbantahnya? Ketika ada orang yang hatinya cenderung menyimpang dari jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang selamat itu, ya kan? Ada Abu Bakar dan Umar dulu mengatakan tak bisa masa do sifat do marninya kuno kalau sekenangnya ada jangan picik bono cara pikir harus gunakan logika tidak ada mereka bilang itu. Ali dan Utsman juga tidak, dan juga Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak berdebat.
Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari. Masalah sifat dah ada mereka berdebat. Kapan berdebat? Setelah datang ahli-ahli debat. Setelah datang ahli-ahli debat. Siapa ahli-ahli debat? Yang meragukan seluruh informasi, yang meragukan segala berita, tentu didebat. Apa alasannya? Sudah mendahulukan logika daripada wahyu. Coba lihat, dah ada perdebatan. Alhamdulillah. Ya, Imam Malik dengan Syafi'i tidak pernah dia berdebat gara-gara Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dibaca dari Imam Malik ayat itu dianggukkan oleh Syafi'i. Kapan datang perdebatan? Setelah datang bertanya, kaifa istawa? Bapul caranya istawa ya Imam Malik. Akhirnya Imam Malik bilang, kamu ni ahli bid'ah ini. Ini bikin-bikin fitnah, menguji-uji orang seperti ini. Naam ya. Abi qatum? Anda la sebisa lanjut anda. Kaum muslimin dan muslimat, kita sambung. Kemudian Syekh meriwayatkan bagaimana ahlul hadis dalam menyikapi sifat-sifat ini. Berkata Imam Usman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, akhbarana Abu Bakar ibn Zakaria Asy-Syaibani telah menceritakan kepada kami. Ini yang sanad itu. Jadi sanad itu bukan bertemu langsung bersanad, tidak. Ya. Jadi bertemu ada yang disampaikannya masing-masing, ya, masing-masing dengan sanad. Sanad matan. Bukan asal bertemu syekh dengan murid langsung namanya sanad. Itu namanya bukan sanad. Tapi berarti berkhianat. Masyaallah kiram dirahmat. Qala sami'tu Abu Hamid Ibn Syarqi. Saya mendengar Abu Hamid Ibn Syarqi, seorang fuqaha mazhab Syafi'i. Karena dulu di Sabur banyak mazhab Syafi'i. Termasuk imam besarnya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Yaqul, saya mendengar sami'tu Ahmad As-Sulami. Saya mendengar Ahmad As-Sulami, itu Ahmad bin Abi Salam As-Sulami Nisaburi, wa Abu Dawud Al-Khaffab, dan Abu Dawud Al-Khaffab, juga ulama hadis dan fikih, yaqulani, keduanya berkata mohon maaf, bismillah. Sami'na Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kami mendengar, yakni Abu Ahmad As-Sulami dengan Abu Dawud Al-Khaffab mengatakan, kami mendengar Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali. Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali itu Ishaq bin Ibrahim Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahawayhi kata orang Nahu. Adalah seorang ulama fikih juga dan ahli hadis sejawat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan, ma'abara ilaina al-Jisra, dalam riwayat lain nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang ke Baghdad dari sungai Khurasan, ibaratnya uang kampung panjang menjual kayu, tidak ada uang yang nyebrang menuju itu pusat ilmu yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq inilah dia seorang ulama fikih. Jadi kalau tuan-tuan belajar fikih nanti wabihi qal, dalam buku fikih kalau ditemukan wa qala Ishaq atau wa fi masail Ishaq, maksudnya dari Ishaq bin Rahuyah ini. Nah, dia tidak kalau dia mau, dia juga seorang mujtahid mutlak, bisa bermazhab sebenarnya, bisa pula mazhab, tapi Allah SWT memilih atau memberi kepada siapa yang dikehendaki. Maka di antara ulama-ulama mujtahid itu yang Allah kekalkan dan abadikan namanya di dunia adalah imam mazhab yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i Al-Muttalibi,
dan Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahallahul jami'. Sedangkan Ishaq tidak ada mazhab Ishaqi. Ada lagi banyak ulama, ada Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Al-Laits ibn Sa'ad. Mereka itu sejawat mereka Al-Auza'i, Asy-Sya'bi, mereka adalah ulama-ulama besar fikih yang kalau seandainya dihidupkan metodologi mereka akan akhir lagi mazhab-mazhab fikih yang lain. Tetapi Allah memberikan kelebihan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahul musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kami mendengar Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali yaqul, berkata, qala liyal amir Abdullah ibn Tahir, berkata kepadaku amir, yaitu gubernur Abdullah ibn Tahir, ya Abu Yaqub, wahai Abu Yaqub, yani Ishaq bin Rahuyah kunyahnya Abu Yaqub, hadzal hadis alladhi tarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang engkau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Ini hadis yang kamu riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turun setiap malam ke langit pertama. Ya tentu gubernur di masa itu kan sudah abad ketiga, Bani Abbas, Bani Abbasiyah. Abbasiyah tahunya? Ya, dulu setelah Nabi wafat ada khilafatun nubuwah 30 tahun, selesai dengan selesainya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tanazul. Setelah itu kerajaan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, maka datanglah kerajaan Bani Umayyah sampai tahun 128 Hijriyah. Kemudian jatuh Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah. Nah, di Bani Abbasiyah ini sangat marak sekali apa yang disebut dengan adopsi ilmu dari barat. Dari barat. Jadi dari barat bukan sekarang aja, sekularisme bukan dari sekarang aja, dari dulu. Diambil, diterjemahkan kitab-kitab kuno Yunani ke dalam bahasa Arab dan diwajibkan oleh khalifah untuk dipelajari di kampus-kampus Islam. Ya, bahasa dulu tidak kampus namanya, tapi namanya di pusat-pusat kajian-kajian Islam, diwajibkan itu, dianjurkan. Setiap orang terjemah diberikan apresiasi. Seperti sekarang kita, kalau tamatan barat hebat, kalau tamatan timur tidak hebat, apalagi tamatan timur tengah. Nah, kan itu image yang dibangun. Jadi waktu itu sehingga para pembisik khalifah banyak dari kalangan Mu'tazilah, khususnya zaman Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Mu'taz, kemudian sampai zaman Al-Mutawakkil, sudah mulai ringan sampai di masa Al-Wathiq, baru kembali kepada ahli sunnah. Coba bayangkan, khalifah satu memulai, 5 khalifah atau 4 khalifah setelahnya mengikuti. Kalau sempat satu presiden dekat yang liberal sekali, mungkin 5 presiden setelahnya akan memiliki pembisik liberal. Oleh sebab itu kepada para presiden jangan ambil orang-orang yang menyimpang, ambil orang-orang yang lurus. Kalau jadi bupati juga kayak gitu, jadi gubernur juga kayak gitu, apalagi jadi RT pun harus gitu. Cari pembisik, jangan cari pembisik, penasehat. Sebab pembisik itu banyak yang was-was. Jadi cari penasehat yang bukan pembisik. Tahu pembisiknya? Pembisik itu banyak dari nomornya pembisik. Tidak paham nih ya, besok oleh sunnah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi masuklah pikiran ini kepada Al-Amir, karena dia tentu gubernur sering bertemu dengan khalifah. Jelas? Mungkin juga ada semacam anjuran dari khalifah atau perintah dari khalifah untuk menyebarkan pemahaman itu, pemahaman akidah Mu'tazilah, karena Ahmad bin Abi Du'ad di masa itu adalah yang paling dekat dengan khalifah dan dia adalah pentolan utama mazhab Mu'tazilah. Dia ketua mahkamah agungnya, qadil qudatnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang dia tanya, kaifa yanzil? Dah, kalau berbicara tentang kaifa, saya mulai ragu atau mulai yakin? Yakin atau ragu?
Ragu. Apa sebab? Dia mengatakan bagaimana pula? Sama sekarang misalnya orang mengatakan Ustaz Dasman ngisi Masjid Syuhada. Kaifa dzalik? Gimana pula bisa dia ngisi situ? Karena ragu, tidak mungkin. Karena orang menanyakan kaifa, bagaimana, biasanya karena ragu, nak memastikan. Kaifa dzalik? Kaifa yanzil? Bagaimana dia bisa turun? Sebab apa? Sebab sudah terpatri dalam teori logikanya, bila turun artinya meninggalkan yang di atas, pindah ke tempat yang di bawah. Kan itu yang dilihatnya dari makhluk. Maka mereka juga menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau turun berarti pindah. Padahal ini berlaku pada hukum alam. Kan hukum alam tuh. Allah alam atau tidak? Allah alam atau tidak? Ya tidak. Maka menghukum Allah dengan hukum alam zalim atau tidak? Ya zalim. Salah apa keliru? Sama. Salah dan keliru. Makanya disitulah mereka mengatakan bagaimana perlu turunnya. Sebab yang namanya turun mesti meninggalkan yang di atas ke pindah ke yang di bawah. Kosong di atas, berisi yang di bawah. Hukum apa ini pakai? Hukum alam. Allah alam atau tidak? Ya tidak. Berarti salah hukum. Salah hukum atau tidak? Ya salah hukum. Jelas kaum muslimin muslimat. Jadi Pak Ahlul Kalam, ya Mu'tazilah induknya, kemudian akar-akarnya lahir Jahmiyah, lahir Kullabiyah, lahir Asy'ariyah, lahir Maturidiyah, lahir nanti Dasmaniyah. Kalau dibangun di atas itu, tapi semoga tidak ada yang aja. Tolong catat, doakan jangan sampai ada Dasmaniyah. Yang ada adalah kalam ilahi dan sunnah nabawiyah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi menghukum Allah dengan hukum alam, padahal Allah bukan alam. Nah, apa katanya? Kaifa yanzil ya Aba Yaqub? Bagaimana pula dia tentu menghormati ini ulama besar, ini rawi hadis, thiqah, amirul mu'minin bil hadis, tidak mungkin dibantah hadisnya. Cuma masalahnya maknanya gimana, ini bikin masalah maknanya. Hadis ya kami percaya ini sahih dan syekh tidak mungkin berdusta, cuman bagaimana turunnya ini yang jadi masalah. Logika kami tidak bisa menerima, itu lebih kurang ya, logika kami tidak masuk. Kaifa yanzil? Qala Ishaq, Syekh atau Imam Ishaq bin Rahuyah berkata, qultu, saya katakan, a'azzallahul amir, semoga Allah mengokohkan gubernur. Itu selalu doa untuk orang-orang yang berkuasa. Apa katanya? La yuqalu li amri rabbi kaifa. Tidak boleh kita menanyakan untuk urusan Allah kaifa. Sebab kalau sudah kaifa, protes kita. Jelas? Berarti kita protes Allah SWT. Ini miskin, anaknya 10. Ini kaya, anaknya 1. Bagaimana ini? Protes kita. Protes kan? Harusnya yang 10 yang kaya, yang 1 miskin. Menurut logika kita. Apa sebab? Yang soalnya lah yang menghidupi, apalagi 10, kan itu logika kita. Harusnya yang miskin anaknya sedikit, yang kaya anaknya banyak. Tapi yang terjadi kebalikannya. Yang kaya anaknya banyak, yang kaya anaknya sedikit, yang miskin anaknya banyak. Sebenarnya secara logika tidak salah juga. Orang miskin selalu di rumah, kerjanya sedikit. Orang kaya banyak kerjanya di luar sehingga jarang pulang. Tidak paham orang di sini 18 tahun ke bawah semua ini. Allah musta'an. Kaum muslimin pahamnya dah. Alhamdulillah. Ini dulu ada ya apa namanya debat-debat ketek, debat-debat kecil antara mahasiswa kami dengan kita. Bukan debat, dialog lah lebih kurang. Mana yang dulu orang Minang pada orang Acu ni. Nah, itu kan tak selesai perdebatan sebegini. Jadi debat juga tak masalah. Cuma anak-anak cerita aja. Ke iyo Acu lebih tuanya. Apa dia banyak orang Minang? Jadi itu jawab pertanyaan logika tuh jawabannya logika juga. Nya bila ada yang namanya anak lebih sedikit daripada orang tua. Hah?
Mana banyak nenek pada cucu? Mana banyak ayah pada anak? Banyak anak, alhamdulillah. Tak kasihnya mana? Banyak orang. Yang kedua ya dan lagi masuk yang tadi itu. Nah, kalau di Siko, di Sumber udara dingin. Kalau di Kampar udara angin. Ya Jel ya? Atau wilayah Jel. Nah, kalau dingin udara capek pulang, capek lolok. Kalau angin lambat pulang, lambat. Nih, tafsirkan sendiri. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allazi takfir isyara an salih al-ibarah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata imam, la yuqal li amrillah kaif. Tak boleh dikatakan untuk urusan Allah kaifah. Apa sebab? Inna ma yanzil bila kaif. Allah turun tapi tidak dijelaskan bagaimananya kepada kita, dan tidak ada cara untuk mengetahuinya. Ada cara untuk nonton coba apa turun? Ada cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui bagaimana turunnya Allah kecuali wahyu? Hah? Kita seulang kaji di awal ya. Hah? Ada yang bersua dengan Allah Ta'ala? Ada. Nengok langsung? Enggak. Kayu enggak cayo. Baiklah seperti kau malam tu naik ke langit pertama. Kan enggak bisa. Bisa? Ada yang bisa untuk menunggu di langit pertama? Ada? Enggak ada. Baik. Lain Ustaz, malaikatnya. Lain Ustaz, malaikat. Malaikat. Tentunya kan malaikat menyebut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Allah turun ke langit pertama. Itu tidak percaya ke malaikat. Berarti tidak beriman pada malaikat. Saya ulang kembali. Manusia, jin bisa tidak sampai ke langit pertama? Lain. Tidak. Kecuali yang diizinkan Allah SWT. Lah mati semua. Lah mati dia bisa balik lah. Lah mati dia bisa balik lah. Tak punya tuntun ada arwah gentayangan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang mati tidak balik lagi. Kalau andainya mereka boleh balik lagi, akan dikabarkan kepada kita. Nah, iya, dia senangnya dahulu dan cayo gini, sudah cayo aja. Kan itu orang-orang kafir sendiri masuk neraka nanti. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Padahal mereka dengan bangganya orang Islam tak pandai berpikir, tak pandai berlogika. Di situ nanti baru mereka ngaku, andainya kami dulu punya akal dan mau mendengar, tak masuk neraka. Ternyata mereka tak menggunakan akalnya. Coba lihat. Apa sebab? Karena akalnya digunakan untuk mengingkari Allah dan syariatnya. Sedangkan orang beriman digunakan akalnya untuk mempercayai Allah dan mengikuti syariatnya. Jalan bang. Ada nak mencuwon meneliti ke langit pertama? Tak ada. Mati dia lu. Taib. Mati dia lu. Atau kita ambil berita dari yang bisa ke situ. Ada malaikat. Malaikat sampai ke langit pertama, sampai langit kedua, sampai taib. Kalau gitu, apanya malaikat? Allah turun apa tidak? Turun katanya. Oleh sebab itu, terimalah berita dari malaikat. Dan cahayanya dan musuhnya malaikat dulunya. Ada beja, ada cahaya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sampai? Nabi pernah sampai? Pernah. Tanya nyabu atau awak? Nabi yang bilang Allah tu turun. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ketika Nabi menyebutkan itu tak ada debat di kalangan sahabat. Ya, saya tidak ada mengetahui mereka berdebat bagaimana turunnya. Tak ada. Tak mungkin turun. Tak ada. Semua mereka beriman amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun.
beriman Allah, beriman Rasul, dan orang-orang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang diturunkan ke Nabi. Dua, satu Al-Quran, dua Sunnah. Dan Al-Quran mengatakan turun, Sunnah mengatakan turun. Logika? Enggak. Logika yang tadi, ya logika yang tadi, logika yang sudah terkontaminasi. Adapun logika sahabat diterima, logika tabi'in menerima, logika tabi'in menerima, logika ahli hadis menerima, logika ahli hadas menolak. Itu masalahnya. Logika barat menolak, logika timur itulah aja deh. Timur tengah mau Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ternyata kaum muslimin, Nabi mengatakan itu. Makanya jawaban Ishaq bin Rahawiyah kepada sang gubernur tidak ditanyakan bagaimana kaifanya, sebab kaifah tidak ada jawaban dah ya gubernur. Ya, kecuali ada SPPD untuk naik ke langit pertama. Aja usulkan SPPD ke Pak Gubernur. Baik surat perintah perjalanan dinas untuk meneliti. Penelitiannya sepertiga malam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tidak mungkin. Maka tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali wahyu. Dan wahyu menerangkan turun, tidak menerangkan bagaimana turunnya. Yang menolak menggunakan hukum alam, menghukum Allah dengan hukum alam adalah kekeliruan, adalah kesalahan. Sabira itu batil, masya Allah. Memang kadang koi lah jemaah apa dakwah lagi batilnya. Naam, jazakallah khair. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian dia melanjutkan, hadatsana Abu Yaqub Ishaq bin Ibrahim Al-Adl, ya, telah menceritakan kepada kami Abu Yaqub Ishaq bin Ibrahim Al-Adl, qala hadatsana Mahbub ibn Abdurrahman Al-Qadhi, qala hadatsana Abu Bakar ibn Ahmad ibn Mahbub, qala hadatsana Ahmad bin Hamuyah, qala hadatsana Abu Abdurrahman Al-Abbasi, telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al-Abbasi, qala hadatsana Muhammad ibn Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam, yakni Al-Bikandi, Syekh Imam Al-Bukhari, qala sa'altu Abdullah ibn Mubarak, saya mendengar Abdullah ibn Mubarak. Ibn Mubarak sering kita dengar ya. Ini kata Ibnu Hajar, jumi'a fi jami'u khisalil khair. Pada pribadi Abdullah Mubarak ini dikumpulkan seluruh sifat kebaikan. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Masyaallah kiram. Apa katanya? Sa'altu Abdullah bin Mubarak Muhammad bin Salam Al-Bikandi. Ini Syekh Imam Al-Bukhari. Saya tanyakan kepada Abdullah Mubarak fi nuzuli lailatin nisfi min Sya'ban, tentang turunnya Allah di malam pertengahan Sya'ban, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Faqala Abdullah, ya dhaif Lailatul Nisf, ini turunnya di sepertiga malam nisfu Sya'ban, hadisnya dhaif. Ini kata Abdullah ibn Mubarak. Taib, yanzilu fi kulli laila, yang sahih turunnya setiap malam. Nah, awak lebih semangat lah malam nisfu Sya'ban daripada setiap malam. Apa sebab? Yang ada acara itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ala kuliah, kita tidak sedang berbicara tentang masalah menyedukan Lailatul Nisfi ini, tapi yang ingin kita sebutkan bahwa Allah bukan hanya turun di malam pertengahan Sya'ban bagi yang meyakininya. Harusnya kan kalau memang beriman pada Allah turun di Lailatul Nisfi Sya'ban, harus juga beriman pada sebuah hadisnya lebih kuat dan lebih sahih. Lailatul Nisfi, khilaf ulama dalam masalah ini. Ada yang mendhaifkannya, ada yang menhasankannya. Yang sahih hadisnya dhaif. Seperti kata Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alal jami'. Yanzilu fi kulli laila, bukan turun di Lailatul Nisfu Sya'ban, tapi turun setiap malam. Faqala ar-rajul,
Lalu yang bertanya, ada seorang berkata, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yani Abdullah Mubarak kunyanya Abu Abdurrahman, kaifa yanzil, tetap jo kaifa le, asal ragu pasti nonyong kaif, asal ragu pasti nonyong apa coro. Iya tak? Apa ya, awak ketika bisa sok mesi kajian bila tanggal 1 September apa coro nya. Kalau nak tanya apa cara? Aku bisa. Iya tak? Pak apa boleh menyapiti dulu 1 juta nya kan? Dia apa caranya? Kalau nak tanya apa cara jangan minta juga deh. Lah bayar walero. Tapi kalau sabir siapnya nya. Itu tak nanya apa cara. Lah kalau nanya apa cara pasti ragu. Misalnya mungkin Pak Jokowi maju 2024 ni kan, apa caranya? Guru. Tapi kalau bisanya lah, berarti tidak ada keraguan. Kalau lah nonyong apa cara pasti ragu. Jadi senjata peragu tu kaifa apa cara. Jadi kalau ada bertanya tentang sifat Allah apa cara, antum orang peragu, bukan orang yang yakin. Boleh? Apa bininya? Bocor kan itu aslinya itu. Ada dulu kawan kita dah S2 di luar negeri, nak babini tagang damah apa dia tagang damah bapak coro. Asli bapak coro dia memang kena ambil esoknya ndak kan bayar dulu maknyaran sandwang nasi baikkan nasi soalnya makan sahang kadang lumayan. Ndak negara kan. Apa sebab nyeragu anaknya bapak cara memakan anak uang? Apa memakan saudaranya nasi kan? Itu akhirnya tanya apa jamak dulu bapak mau menikah? Nya kan ya nanbunya bapak mau 27 nya ya kan? Apa jamak nikah umur bapak dulu? Yang satu kan bolehnya dan mau boleh itu punya. Tu bapak cara itu. Bapak cara jadi tanya bapak cara lah jadi rumah banyak anak deh sukses anak sekolah keluar negeri. Jadi asal tanya bapak cara berarti ragu. Azan kita duduk. Nah, jangan tanya bapak cara, azan aja lah. Nah. Allahu
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد ذلك اللهم صل على محمد Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ketika ditanya oleh laki-laki itu, Abu Abdurrahman kaifa yanzil? Bagaimana caranya dia turun? Maka Abdul Mubarak sebagai min a'immatis salaf, beliau wafat 180 atau 181 Hijriah. Apa kata beliau? Orang tadi mengatakan kaifa yanzil? Kenapa turun? Bagaimana turunnya? Alaysa yakhlu zalikal makan minhu? Kalau dia turun berarti ada tempat yang dikosongkan. Hukum apa lagi Bapak? Hukum apa lagi? Hukum alam lagi. Sebab apa? Dia melihat ini turun kosong, tidak ada tempat. Jadi hukum apa ini? Hukum alam. Ini diturunkan ke bawah, kosong tempat ini. Hukum apa? Hukum alam. Allah alam atau tidak? Tidak. Menghukum Allah dengan hukum alam adalah kezaliman, adalah kekeliruan, adalah kesalahan. Nah, disitulah makanya logika itu kan hukum alam semuanya. Ada hukum gaib di situ. Makanya orang hukum gaib tidak orang logika, dukunnya. Ya, tidak masuk akalnya. Nyence kayu tapi ke uang musikin. Dukun aja bayar makan. Awak nak cek kayu kayaknya. Sudah itu nak cek bini misal, pergi ke dukun. Dukunnya melamar dah si temo-temo doang. Terakhir potong kan ngadu kuang jobnya ndak laris. Tapi bukankah dukun juga ilmu pelaris? Ada ilmu pelaris, ada ilmu pemanis. Hanya melamar dah temo doang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi yang dipakai hukum alam, hukum perasaan, hukum pikiran. Padahal Allah tidak bisa dirasakan, tidak bisa dipikirkan, yang bisa adalah dibenarkan. Dan itu tak mungkin kecuali bagi orang-orang beriman dengan sebenar-benar iman. Bukan beriman dengan sebagian, tidak beriman dengan sebagian. Kita semua yang Allah turunkan kita imani, dan alhamdulillah yang terang kita imani keterangannya, yang tidak terang kita imani yang tidak terangnya. Itu tidak kita coba-coba untuk mencari takwilnya, karena takwil itu kalau tidak berdalil akan menyebabkan kita disesatkan. Masyaallah, alaysa yakhlu zalikal makan. Coba lihat, sama dengan logika hari ini, logika yang dikembangkan hari ini, logika dulu juga basi itu, barang basi. Jadi dulu mereka ahli logika berhadapan juga dengan ahli hadis. Ahli hadis berhadapan dengan ahli hadis dulu. Datangnya kitab ini karena memang apa? Sebagian dari ulama hadis di abad keempat, khususnya di abad kelima setelah itu, dan mulai mereka mendengar-dengarkan logika-logika ahli kalam tadi. Sehingga tidak sedikit pula dari ahli hadis asalnya tapi tidak bermanhaj ahli hadis, terpengaruh oleh ahli hadas. Paham ya? Makanya ditulislah kitab ini oleh Imam Abu Usman As-Sabuni, bagaimana akidah salaf itu dan bagaimana akidah ahli hadis itu, supaya orang tidak tertipu. Oh, itu ulama hadis besar itu. Betul. Sama dengan sekarang Imam Asy-Syafi'i akidahnya seperti apa? Seperti akidah as-salaf, bahkan dia minas salaf. Tidak pernah kita dengar dia memperdoa. Awalnya dijawabnya Imam Syafi'i tidak ahli akidah, ahli fikih aja. Sudah itu, salah kau, tidak mungkin dah. Sebab di zaman itu mesti orang belajar akidah dulu baru belajar fikih. Ada sebab itu akhirnya dicari-cari sama akidah Jawa. Ini dalil MUI, ya, pengikut mazhabnya. Imam Syafi'i mana perkataannya? Paling-paling dicari nanti
sanad tentang aqidatus Syafi'i tidak sahih sanadnya kepada Imam Syafi'i. Dice sanadnya tidak sahih. Padahal riwayat Imam Syafi'i bukan hanya dari satu sanad, karena mereka biasa dengan satu sanad, akhirnya disunatnya itu. Padahal riwayat Imam Syafi'i banyak jalur yang datang kepadanya, baik secara kolektif maupun secara tidak kolektif, sendiri-sendiri. Oleh itu, dan itu sudah saya jawab di di kajian di Radio Rabbani waktu itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi alaysa yakhlu zalikan makan, bukankah akan kosong tempat yang di tempat yang di atas itu? Lalu kata Imam Ibnul Mubarak, faqala yanzilu kaifa yasha, dia turun seperti apa yang dia inginkan. Dah mati gas yang dilokok ke mati gas yang lokok sonoro. Kalau lejo nak beriman bahwa Allah turun bagaimananya sesuai dengan kehendak dia, tidak sesuai kehendak kita. Antum katakan kosong tempat di atas karena dia pindah ke bawah, itu hukum kehendak antum, bukan kehendak Allah. Itu kehendak kita, bukan kehendak Allah. Paham ya? Ini hukum kita, bukan hukum Allah SWT. Jelas? Alhamdulillah. Dan Allah SWT maha mengetahui bahasa yang digunakan lebih daripada kita yang menggunakannya. Dan dia bahasa yang digunakan oleh Nabi dalam masalah ini adalah bahasa Arab, dan Nabi adalah afsahul Arab. Nabi itu adalah orang Arab yang paling fasih. Kalau paling fasih berarti paling jelas keterangannya, dan paling komprehensif. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan Nabi menggunakan bahasa yanzil, Rabbuna, yanzilullah, yanzilur Rabb, tidak berganti-ganti bahasanya dengan mana tu turun. Nah, wa fi riwayatin ukhra li hadhihi al-hikayah anna Abdullah bin al-Mubarak qala lirajul, dalam riwayat lain tentang hikayat ini bahwa Abdullah bin Mubarak berkata kepada laki-laki yang mendebat tadi, idza ja'akal haditsu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asghilah, kalau datang kepadamu hadis Nabi dengarkan aja lah jangan debat. Sebab siapa kita yang nak mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar tak mendebat, Umar tak mendebat, Utsman tak mendebat, Ali tak mendebat. Terus antum berani mendebat? Makanya bila datang hadis Rasul, maka dengarkan baik-baik. Jangan didebat. Sebab kalau sudah bilang bagaimana coro, pasti sudah mendebat, itu sudah meragukan. Berarti Nabi SAW tidak menjelaskan dengan jelas, dan ini tuduhan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Berarti sahabat meyakini yang tidak jelas. Allah musta'an. Semoga Allah SWT bukakan hati kita dan hati saudara-saudara kita untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan teori-teori hukum alam tadi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana lain mandang suno manti oleh alun. Alhamdulillah ini dah kan selesai malam murah nyane mo latigo dua setengah. Baik, lanjut. 6. Qala wa sami'tu al-Hakim Abu Abdullah, saya mendengar al-Hakim Abu Abdullah, yaitu penulis kitab Al-Mustadrak yang terkenal itu, rahimahullah, yaqul sami'tu Abu Zakaria Yahya Muhammad Al-Ambari, saya mendengar Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari yaqul, berkata sami'tu Ibrahim ibn Abi Talib, saya mendengar Ibrahim bin Abi Talib Al-Makki yaqul sami'tu Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim bin Abdullah Ar-Ribati, saya mendengar Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim bin Abdullah Ar-Ribati yaqul, berkata hadartu majlis al-Amir Abdullah ibn Tahir, saya hadir di majlis Gubernur Abdullah bin Tahir zata yaumin, pada suatu hari. Ya, untuk apa? Abdullah bin Tahir ini gubernur di Nisabur. Nah, wa hadara Ishaq bin Ibrahim, yakni Ibn Rahuyah. Saat itu hadir Ishaq bin Ibrahim, yakni Ibn Rahuyah tadi. Fasu'ila an haditsin nuzul, lalu ditanyakan kepadanya tentang hadis an-nuzul, hadis tentang turun Allah Subhanahu wa taala. Asahihun, apakah hadis sahih? Qala na'am, hadis sahih.
faqala lahu ba'du quwadi Abdullah, sebagian pejabat, ya, para panglima yang hadir pula, ya, pejabat gubernur tadi, bala tentara apa namanya, jenderal-jenderalnya berkata, ya Abu Yaqub, wahai Abu Yaqub, atazumu inna Allah yanzil kulla laila, kamu mengatakan Allah, mengklaim bahasanya, kamu mengklaim Allah turun setiap malam? Qala na'am, ya saya katakan itu. Qala kaifa yanzil, bagaimana lagi, bagaimana? Pasti ragu tadi dari cara bagaimana pula, sebab dia memikirkan pekerjaan orang, bukan memikirkan pekerjaan dia. Pekerjaan kita mengimani, bukan mengetahui bagaimana turunnya, karena tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Baik, kaifa yanzil? Faqala lu Ishaq, berkata Ishaq bin Rahuyah, kalau gitu athbithu fauqa hatta asifa lakan nuzul, baru bisa saya sebutkan bagaimana turunnya setelah antum akui dia di atas atau tidak. Ini kalau tidak diakui di atas, bocoran sampai turun jalan, ya, jalan dulu ini di atas itu akan tadi mana-mana. Nah, kalau jalan di atas ada itu turun, iya kan? Jadi asbithu fawq, coba sebutkan dia di atas atau tidak, baru saya sebutkan bagaimana turunnya nanti. Hatta asifa lakan nuzul, saya sampai saya sebutkan sifat nuzul. Faqala lahu rajul, iya, karena didesak seperti bola panas, tentu ini kan ya lepas lagi. Qala usatbatu fawq, baik saya akui dia di atas. Oke, baik. Faqala lu Ishaq, lalu berkata Ishaq, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkata, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, datang Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Coba lihat kalimat jaa, datang, lebih melekat kepada Rabb, Rabbuka, dan dia fa'il langsung, subjek langsung. Kemudian wal malaku, subjek dengan kalimat huruf ataf dalam bahasa Arab, artinya pakai kalimat dan. Mana yang lebih dekat? Misalnya datang si fulan dan si fulan, mana yang lebih dekat? Fulan pertama, yang pertama lebih dekat. Kalau antum akui yang kedua datang, berarti mengakui yang pertama datang. Ini kalimat apa namanya, subjek dengan kata kerjanya lebih apa, lebih dekat. Artinya sampai-sampai yang datang itu hukumnya dihukumkan sama dengan ma'tufun alaih. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, wa jaa rabbuka wal malaku saffa, jaa datang Rabbmu, wal malaku saffan saffa, dan malaikat pun datang berbaris-baris. Al-Fajr ayat 22. Qala al-Amir Abdullah ibn Tahir, berkata Gubernur Abdullah bin Tahir, ya Aba Yaqub, wahai Abu Yaqub. Dia tahu kan alasannya tadi kan pindah, kalau turun berarti pindah. Sekarang dia bawakan ayat, datang Rabbmu. Kalau datang berarti hukum alamnya ya pindah juga. Ya, saya datang dari Pekanbaru, berarti saya tinggalkan Pekanbaru. Tempat saya di Pekanbaru sekarang kosong kan? Iya. Hukum apa itu? Hukum alam. Kembali itu semua tuh kajinya, mentasbihkan Allah dulu, baru setelah itu ditolak. Makanya ahlul kalam itu atau ahlul hawa itu menyerupakan Allah dulu dengan makhluknya, pakai hukum makhluk. Setelah itu dua yang dilakukannya, mandai-mandai je tangkau je, mandai-mandai dicari makna yang lain yang sesuai akalnya, atau ditolak sama sekali. Yang pertama namanya mandai, yang kedua tangkau, lain disuruh, lain dibuat, lain disompen, lain diyakini. Allah sampaikan datang dirinya dimaknai dia datang rahmatnya. Memang cik kiamat datang rahmatnya. Allah bilang Allah turun, Nabi bilang Allah turun, dia bilang yang turun rahmatnya. Berarti rahmat Allah sampai langit, dia tatinya sampai bawah. Apa istimewanya? Kalau seorang rasul menyatakan Allah turun ke langit pertama setiap pertiga malam terakhir, kosan maknanya rahmat turun sampai di langit, tidak sampai ke bawah. Tidak ada orang Nabi jadi turun, seolah-olah Nabi bercanda.
Bercanda. Apa hikmah dari perkataan ini? Kosong dari makna. Iya enggak? Kosong dari makna. Hei kaum muslimin, bangun ya malam, sepertiga malam. Terhadap apa sebab rahmat Allah turun sampai ke langit pertamanya. Ngapa lo bangun tengah malam? Amo siang aja lah. Sebab apa siang turun rahmat sampai ke bumi, tidak sampai langit pertama. Jadi ya suragara, nak bisa. Kan tak suragara dah. Awak semua dia tahu-tahu tengah malam bangun. Uang tangannya saya sudah itu kosan. Cik nanti rahmat sampai di hati, tak sampai ke awak dah. Apa tentunya? Semua nanti dia sebaiknya pun tak ada di borah. Kecewa tak? Kecewa. Jadi Nabi seolah-olah dengan bahasa yang seperti ini bahasa main-main gitu. Apa sebab? Gara-gara bapo coro. Gara-gara kaifa tadi. Gara-gara bocor. Bagaimana caranya? Kalau sudah pakai bana, orang ragu, bukan orang yakin. Jadi apa katanya? Ya Abu Yaqub, ini kan hari kiamat. Memang ayat ini bercerita tentang hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Hari itu Rabbmu datang, malaikat berbaris. Tidak ada yang berani bicara illa man azina lahu rahman, kecuali yang diizinkan Allah berbicara. Wa yahmilu arsyaka rabbika yawma idzin fawqahum thamaniyah. Hari itu arsy Rabbmu dibawa oleh malaikat, 8 malaikat. Mak kene ti arsy-nya? 8 malaikat. Tu nak kene dong? Tengok lu. Maka Nabi katakan uzina li an uhadditsakum an hamalatil arsh, diizinkan kepadaku untuk menerangkan bagaimana malaikat pembawa arasy. Qasannya Nabi SAW ma baina syahmati uzunihi ila katifihi masiratu 400 sanah. Antara daun telinga ke bahunya itu hanya jarak 400 tahun perjalanan. Jadi mana ke mana? Jadi mana ke? Maka di hati dulu lawe pada siko dia. Makanya siko membantah terus kita. Apa sebab? Sadidi nama bantangnya. Kalau di sana itu luas, makanya di akhirat asal selamat tak membantah. Tapi kalau nak selamat, bantah toge dewa, tu potong wang soben bagaimana? Cuba caranya kan? Ayam damu dan nanya, gara-gara wang. Lajolir Allah cendetunya, Rasul cendetu. Maaf, ya. Allah sudah jelas mengatakan begitu, Rasul sudah terang mengatakan begitu. Lalu antum bilang ke saya tidak mungkin. Apa sebab? Bagaimana? Pula caranya? Gara-gara bagaimana? Itu hilang keyakinan dan jadi hilang keyakinan saya. Karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kan hari kiamat wahai Imam Ishaq katanya. Lalu dijawab oleh Ishaq bin Rahawiyah, ulama itu berilmu. Azzallahu al-amir, semoga Allah mengokohkan al-amir. Wa man yaji'u yawmal qiyamah man yabna'uhu al-yawm. Yang bisa datang hari kiamat, siapa yang bisa melarang kini? Iya, kiamatnya bisa datang, kini tidak bisa. Jelas? Ya, kiamat, hari kiamat bisa Allah datang, kini tidak bisa. Di waktu yang begitu dahsyat datangnya, masa di waktu aman-aman tidak bisa datang? Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, dia penguasa semuanya. Oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, memang betullah manhajnya para sahabat itu. Sebelum belajar Al-Quran, belajar iman dulu. Beriman dulu pada Al-Quran, beriman pada Rasulullah SAW, baru belajar ilmu. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar dulu beriman sebelum belajar Al-Quran. Iman dulu, baru dapat ilmu. Kalau tidak, Al-Quran bisa menjadi subuhan.
bisa menjadi subuhat. Subuhat seketik tadinya kaifa bapo lo coro nu. Nah, itu bapo caro. Bagaimana pula itu? Ketika kata bagaimana, hilanglah ayat, hilanglah hadis, yang timbul adalah keraguan. Contoh tadi kamu bininya bapo lo coro, juga bapo lo caro. Apa sebab? Sebab dia membayangkan makan sawyangnya payah mencai, apalagi makan bodoh. Pada rumusnya di Allah Ta'ala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Andainya mereka itu yang mau menikah itu fakir, nanti setelah menikah Allah berikan kecukupan. Makanya jangan bilang bagaimana caranya, jangan ragu, jangan ragu. Masalah, tapi dan ragu jodoh lu sodoh. Iya, seketika sudah mak bini kan tahun pertama di Madinah boleh semua bini dama. Pulau coro rumahnya, akhirnya tidak jadi. Gara-gara bagaimana caranya? Hah? Iya, lu baca buku kan? Lu baca buku kan? Lu baca buku. Jadi kadang awak kono korban ya. Nah, lapik baca buku. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi siapa yang datang hari kiamat, masa bisa dilarang datang hari ini? Ya kalau dia nanti turun di hari kiamat, masa bisa dilarang turun hari ini? Andainya, kata putusnya, andainya bukan Allah dan Rasul yang bilang, ya kita tidak bilang. Tapi ketika mereka yang mengatakan, Allah mengatakan, Rasul mengiyakan, para sahabat mengimani, tabi'in mengikuti, para imam juga mengamini, masa kita mendebat? Ya kan? Coba tengok Imam Syafi'i dengan Malik ada berdebat masalah ini? Tidak ada. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i ada berdebat masalah ini? Tidak ada. Mereka beriman. Tidak ada menanyakan kaifa-kaifa itu, tidak ada. Bapak coro tidak ada. Apa sebab? Mereka belajar beriman sebelum belajar Al-Quranul Karim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, memang cara belajar menentukan hasil yang didapat. Metode yang benar insya Allah menghasilkan yang benar. Mungkin juga ada sebagian yang tidak, tapi kalau sudah metode yang salah, dipastikan hasilnya salah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, untuk mengenal Allah, makanya di mukaddimah dulu kita panjang kita sebutkan, tidak bisa kecuali dengan mengenal sesuatu, tidak bisa kecuali dengan 3 cara, tak ada 4-nya. Melihat langsung, melihat yang sama yang bisa dikomparasikan, atau melalui berita yang benar. Cara pertama tidak bisa dipakai untuk mengenal Allah, karena tidak mungkin melihat langsung sekarang. Cara kedua, tidak ada yang bisa disebadankan dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dipakai hukum alam. Nah, ini yang keliru nih, pakai hukum alam untuk mengukur Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan berita yang benar, yang terjamin, yang akurat, yang mutlak benarnya, yaitu kalamullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi, tak boleh ditolak, tak boleh pula di karantina, dan tidak boleh dipaksa untuk harus sesuai dengan hawa kita, dengan keyakinan dan pikiran kita. Tapi ikutilah apa yang Allah turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan dan ajarkan. Insyaallah kita sambunglah besok ya. Mudah-mudahan masih panjang umur, kembali dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat sehingga kita di akhirat selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.